Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ayu Rizky Syafitri dari Fakultas Pertanian, jurusan Perikanan dan Kelautan, Prodi Sumber Daya Akuatik dengan NPM 2214201008. Di sini saya akan menjelaskan tentang video resum PKKMB Unila 2022. Yang pertama yaitu PKKMB tingkat universitas di hari pertama. Saya akan menjelaskan tentang materi tadi yang disampaikan saat PKKMB berlangsung. Jadi materi yang pertama itu disampaikan oleh Bapak Yusriyandi dengan tema peran kepolisian RI terhadap kejahatan digital. Jadi banyak banget kejahatan digital yang sudah marak di Indonesia ini, terutama juga di Lampung. Banyak kasus, yaitu kayak contoh pelanggarannya itu seperti pelanggaran isu situs web seperti kayak pornografi dan pelanggaran hak cipta, kemudian ada penipuan online, pencemaran nama baik, terus ada perjudian online, kemudian penipuan kartu kredit dan illegal access. Ada tips and trick agar kita terhindar dari jeratan hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yaitu pengguna internet harus lebih menyaring, memfilter konten-kontennya sebelum di-sharing ke media sosial. Kemudian cek dulu yang teliti sebelum melakukan transaksi di media sosial. Kemudian tulisan yang dibuat pengguna internet itu harus didukung dengan fakta dan data. Kemudian dalam menulis itu jangan sekedar mengkritik dan jangan ragu untuk mengakui kesalahan dan minta maaf jika kita melakukan pelanggaran tersebut. Kemudian lapor ke pihak berwajib jika kita menjadi korban kejahatan tersebut. Seperti itu. Kemudian materi yang kedua yaitu dengan tema pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti-bullying atau perundungan. Jadi bullying itu adalah tindakan fisik atau non-fisik yang menyakiti perasaan hati. Tindakan bullying itu juga bisa kita jumpai di lingkungan sekolah, lingkungan kerja kita, di media sosial bahkan sudah banyak banget. Dan di lingkungan rumah kita pun kita bisa menerima aksi bullying. Kemudian materi yang ketiga yang bertemakan pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Jika kita memutuskan untuk menuntut ilmu di luar negeri dengan alasan ilmu di sana dan teknologi di sana lebih maju, maka ketika kita kembali ke tanah air, yang kita bawa adalah ilmu dan teknologi canggih tersebut, bukan budaya yang kebarat-baratan. Oleh karena itu, martabat bangsa bukan ditentukan dari agama atau kemampuan materinya, tetapi ditentukan oleh budayanya. Oke, halo guys, selamat pagi. Jadi ini aku baru bangun, terus sekarang kita mau mandi. Oke, kita transisi dulu. 1, 2, 3. Nah, ini aku udah pakai baju seragamnya. Let's go. Jadi ini masih nunggu untuk live PPKMB-nya di YouTube karena kita nggak dapat Zoom karena udah penuh. Ini aku sarapan dulu pakai telur sederhana aja. Terus ini kita liatin komen-komennya. Oke, ini aku lagi video callan sama temen aku untuk say hi dulu sambil nunggu live. Dia juga lagi nunggu. Nah, ini live udah mulai. Kita dengerin sambutan dari rektor kita. Terus jangan lupa, ini ada materi-materi yang harus kita catat. Dan materi PKKMB tingkat universitas di hari kedua yaitu materi yang pertama tentang visi 2045 yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur. Pilar visi Indonesia 2045 yaitu pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian pembangunan ekonomi berkelanjutan dan pemerataan pembangunan. Kemudian ada tantangannya yaitu industri, globalisasi, dan bonus demografi. Kemudian indikator profil pelajar Pancasila yaitu bernalar kritis, kemandirian, kreatif, gotong royong, dan kebinekaan global. Ada 4 program kebijakan Kementerian Kampus Merdeka yaitu membuka program studi baru, perguruan tinggi negeri badan hukum, sistem akreditasi perguruan tinggi, dan hak belajar. Kemudian materi yang kedua yaitu kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat. Lingkungan hidup yaitu berupa alam menjadi sumber pemenuh kebutuhan hidup manusia yaitu penyedia air, udara, makanan, obat-obatan, dan lain-lain. Namun ada permasalahannya yaitu lingkungan alam, sumber daya alam, sumber daya air, sumber daya hutan, dan keanekaragaman hayati. Cara pengelolaannya yaitu dengan menerapkan 3R, mengelola sampah, menjaga kelestarian SDA, waspada pemanasan global. Kemudian materi yang ketiga yaitu mahasiswa ideal itu adalah mahasiswa ideal yaitu mahasiswa yang berpikir positif terhadap sesuatu yang dikerjakan. Kemudian mampu menyeimbangkan antara akademik, organisasi, dan tugas kampus. Kemudian 4 itu mahasiswa yaitu mahasiswa yang suka belajar, suka bergaul, namun tetap tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua adalah mampu berkomunikasi dan bersosialisasi dengan baik, tapi terkadang suka lupa pada tanggung jawabnya terhadap mahasiswa. Kemudian ada juga mahasiswa yang campur, fokus belajar dan aktif organisasi. Dan yang terakhir adalah mahasiswa yang terburuk yaitu tidak punya pikiran untuk belajar dan berorganisasi. Oke, jadi ini day 3 PPKMB, ini udah mulai offline, ini PKKMB fakultas. Kita pagi-pagi tuh lihat ada apa lagi, kita lari-lari karena kita udah telat banget guys. Di sini habis hujan, ini udah masuk ke fakultas pertanian sama teman aku. Namanya Kim. Kita buru-buru banget, kita takut dimarkatin. Oke, ini udah sampai, aku di perikanan dan kelautan. Di sini kita lagi nunggu. Nah, ini kita udah masuk ruangan. Di sini kita membahas tentang fakultas pertanian. Kemudian di hari ketiga yaitu PKKMB tingkat fakultas. Materi pertama yaitu pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme. Kemajuan suatu bangsa itu meliputi inovasi dan kreativitas. Dia masuk ke 45%, kemudian link atau network 25%, teknologi 20%, dan SDA-nya 10%.
Kemudian kompetensi lulusan itu berkomunikasi tertulis, bekerja dalam tim, berpikir analisis, ilmu pengetahuan, teknologi, bekerja mandiri, berpikir logis, dan berkomunikasi lisan. Kemudian ada plagiarisme. Plagiarisme itu adalah segala bentuk disintegritas atau ketidakjujuran akademik. Itu adalah musuh dunia pendidikan. Dari mulai tugas, proyek, laporan praktikum, artikel, ujian, itu kita tidak boleh plagiarisme. Harus ada cantum nama aslinya. Kemudian mengapa orang melakukan plagiarisme? Yang pertama itu mereka tidak tahu. Yang kedua itu mereka tahu tapi tidak tahu bagaimana cara menghindarinya. Yang ketiga itu mereka tahu tapi mereka tidak peduli. Kemudian materi selanjutnya yaitu peraturan akademik. Peraturan akademik itu kita bisa melihat sekolah versus kuliah. Kalau sekolah itu bukan SKS, kalau kuliah itu SKS. Kalau sekolah itu satu kelas temannya sama, kalau misalnya kuliah itu berbeda. Kalau sekolah itu belajar oleh guru, kalau kuliah itu kita belajar oleh dosen. Kemudian kalau sekolah itu tahun masuk dan lulusnya itu kita sama. Tapi kalau misalnya kuliah itu tahun masuk dan lulusnya itu berbeda. Kemudian pembimbing akademik atau PA itu adalah dosen yang ditetapkan oleh dekan yang kita bertemunya itu paling sedikit 3 kali dalam satu semester. Tugas PA itu membantu mahasiswa dalam rencana studi atau RS, membantu mahasiswa dalam jika ada ketidaktahuan yang berpenting gitu. Kemudian kenapa mahasiswa itu di DO? Ada karena satu, dalam 4 semester kurang dari 20 LKS dan IPK-nya itu kurang dari 2. Kemudian 8 semester tapi kurang 80 SKS-nya, kemudian IPK-nya kurang dari 2. Kemudian 14 semester itu belum lulus, dan yang terakhir adalah administratif, lebih dari 2 semester itu tidak bayar UKT, dia akan di DO. Kemudian sanksinya itu mencontek, plagiat, tindakan pemalsuan. Kemudian tips cepat lulus itu adalah belajar dengan keras, rajin, tekun, ikut organisasi, dan tidak malu bertanya dan mudah percaya. Kemudian materi selanjutnya adalah fasilitas dan UKT mahasiswa Unila. Fasilitas itu ada perpustakaan, fasilitas olahraga, kemudian ada asrama, gedung serbaguna, laboratorium, dan kalau UKT itu adalah uang kuliah tunggal. Itu adalah uang yang harus kita bayar setiap semesternya. Bayar biaya langsung terdiri dari 4 jenis, yaitu kegiatan kelas, kegiatan laboratorium, kegiatan tugas, skripsi, bimbingan, konseling, dan mahasiswa. Kemudian materi yang selanjutnya itu adalah hak dan kewajiban mahasiswa. Haknya itu adalah memperoleh layanan pendidikan, memanfaatkan fasilitas akademik, fasilitas umum yang ada, mendapat bimbingan dari dosen, menyelesaikan studi lebih awal, kemudian menggunakan kebebasan akademik, pindah prodi di lingkungan Unila, memperoleh layanan kesejahteraan, dan masih banyak lagi. Kemudian kewajibannya itu ikut menanggung biaya penyembuhan pendidikan yang disebut UKT tadi, kemudian mematuhi semua ketentuan yang berlaku di universitas, kemudian ikut memelihara sarana dan prasarana, menghargai iptek, menjaga nama baik alma mater universitas, menjunjung tinggi kebudayaan, dan lain-lain. Nah, ini teman aku namanya Mingga. Halo. Terus ini Dita, dan yang belakang ini Erni. Kemudian ini Dita udah selesai, udah pulang. Nah, ini kita lagi baris. Ini terus kita di jalan balik. Yuhu, rame banget. Nah, ini karena aku berangkat sama Kin, dan aku juga pulang lagi sama dia. Ini lagi pulang, kita jalan lagi biar sehat. Halo guys, jadi ini hari terakhir PPKMB jurusan offline. Kita agak santai tapi aku nggak videoin waktu kita jalan. Ting, jadi ini udah di ruangan, udah mulai bakal ada materi. Kemudian di hari terakhir PPKMB tingkat jurusan, yaitu jurusan Perikanan dan Kelautan, ada 3 program studi, yaitu budidaya perairan, terus itu ilmu kelautan, dan sumber daya akuatik. Nah, jadi ada beberapa fasilitas, yaitu lab budidaya perikanan, lab produktivitas dan kesehatan perairan, lab oceanografi. Kemudian terdapat 37 dosen, 2 staf admin, 2 laboran, dan 2 pramu kantor. Kemudian dari budidaya perairan itu materinya tentang mempelajari tentang ilmu dan teknologi budaya organisme perairan. Itu tidak hanya ikan, bisa udang, rajungan, dan lain-lain. Dan budidaya perairan itu berakreditasi A. Kemudian program sumber daya akuatik itu adalah ilmu yang mempelajari proses perencanaan, perorganisasian, pemanfaatan, dan perakutan dan perairan tawar dan laut. Kemudian kita bertanggung jawab secara moral, sosial, dan spiritual. Sumber daya akuatik di Unila ini berdiri sejak 2016 dan masih berakreditasi B. Kemudian keahlian khususnya itu adalah pengelolaan sumber daya akuatik hayati perairan, konversi sumber daya perairan, pengembangan ekonomi perairan. Kemudian ilmu kelautan, yaitu dia ada oceanografi, biologi laut, mikrobiologi, biotektular produk bioteknologi kelautan, dan penginderaan jauh SIG. Ini lagi istirahat, ini Mingga habis sholat, aku nggak sholat sama Dita, jadi ini video si Mingga. Nah, ini kita video-video gitu karena masih istirahat, kita nyantai, seru banget guys. Itu bekalnya Rituan, nggak dimakan, dia lagi sholat Jumat. Nah, terus ini pas udah balik kita mau foto-foto. Nah, ini lagi persiapan foto-foto, aku kayaknya nggak kelihatan, nggak apa-apa, jadi itu pada baris buat foto-foto. Nah, hasil fotonya ada JJ-nya nih, mau lihat nggak? 1, 2, 3. Mungkin itu tadi sedikit resume video PKKMB Unila 2022 dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.